Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanang SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Karimun, tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau. Saya tergabung di dalam PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Nusa Cendana. Baiklah, video kali ini merupakan bentuk implementasi dari perangkat pembelajaran saya yang berupa RPP, instrumen penilaian, LKPD, materi ajar, dan bahan ajar. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan simak video teaching saya berikut ini. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di grup Gmeet yang sudah Bapak bagikan tadi, linknya di grup WA kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Pagi, Bapak. Baik, Kak. Luar biasa, Pak. Oke, baiklah, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini berlangsung dengan hikmat dan mendapatkan manfaat, ya. Untuk doa, Bapak minta kepada Risti untuk membacakan doanya. Silahkan. Baik, Bapak. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kata berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih Risti. Baiklah, Iya, Bapak. kita harus selalu bersyukur ya nak ya, karena di situasi pandemi sekarang ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran. Jadi kita harus tetap semangat ya, tidak ada alasan bagi kita. Bapak juga sebagai guru dan kalian sebagai siswa, kita tuntaskan semua kewajiban kita ya. Kalian tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian untuk hari ini absennya Bapak tengok tadi belum semuanya masuk. Ada beberapa orang yang belum masuk ya. Jadi kita usahakan semuanya masuk pada hari ini supaya nanti pelajaran yang Bapak sampaikan semuanya bisa mendapatkan ilmunya seperti apa. Jadi tidak ada yang ketinggalan nantinya. Gimana anak-anak, udah siap untuk belajar? Pena, pensil, Siap, Pak. penghapus ya. Yang paling jelas itu jaringan internetnya ya. Jaringan internet kita harus siap, karena disinilah nafas kita, di sini ya. Di internet, kalau internet kita tidak bagus ya, gimana kita bisa mengikuti pelajaran dengan bagus juga nantinya. Ya, udah siap semua ya? Siap, Pak. Oke, baiklah. Ya, Bapak izin share screen dulu ya, untuk melihat apa materi kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Sudah terlihat? Belum, Pak. Ya, Bapak belum buka, makanya belum terlihat. Belum. Ya, jangan tegang-tegang kalian ya. Kita belajarnya santai tapi tetap dalam serius supaya kita bisa menikmati pelajaran kita. Sudah terlihat? Ya, Bapak share. Belum, Bapak. Belum ya? Ya, ini sudah? Sudah Enak ya. Jadi untuk materi kita pada pertemuan pertama ini, untuk materi kaidah penjajahan ini, sebelum masuk ke sini, ini mungkin kalian di SMP ini sudah belajar ya mengenai ini misalnya untuk melambungkan skipping uang logam dan sebuah dadu. Ada yang masih ingat gak kira-kira? Ini belajarnya materinya apa kira-kira? Ada yang masih ingat?
Peluang, Pak. Ya, Peluang. ya betul, peluang ya nak ya. Jadi di sini nanti eh, kita harus paham dulu materi yang ini, materi peluang ini, sehingga nanti untuk kegiatan belajar mengajarnya kita lebih mudah lagi nantinya. Ya, jadi kita harus paham belajar peluang. Ya, Bapak rasa waktu SMP sudah belajar dan tidak mungkin lupa ya nak ya. Kemudian kita lihat lagi materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita. Nah, jadi kita belajar mengenai kaidah pencacahan. Adapun di sini kaidah pencacahan ini ada pada KD 3.3 ya, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian pada 4.3-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu termasuk penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Dan kemudian ini tujuan pelajarannya. Jadi setelah kegiatan belajar ini, nanti diharapkan kalian itu dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan, menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Ya, kemudian kita di sini menggunakan pembelajaran ya, diskusi pada kelompok nantinya. Jadi nanti kalian Bapak arahkan pada kelompok untuk belajar. Yang kelompoknya kemarin sudah Bapak bagi ya, di grup WA-nya itu sudah Bapak share. Jadi nanti tinggal lihat siapa kelompoknya, dan link kelompoknya nanti juga Bapak share di grup WA-nya, sehingga nanti kalian bisa bergabung sama kawan kelompoknya di grup Gmeet ya, ada linknya nanti. Kemudian di sini juga nanti akan dinilai beberapa aspek, termasuk nanti kedisiplinan, keterampilan, dan juga bagaimana cara kalian menyajikan hasil diskusinya. Nah, di situ juga nanti Bapak nilai. Ya, jadi secara keseluruhan nanti nilai kelompok. Jadi Bapak harapkan kalian itu bisa belajar lebih baik ya bersama kawan kelompoknya, supaya nampakkan nilai yang juga baik ya dari kelompok-kelompoknya. Baiklah, kita kembali lagi kepada materinya tadi mengenai kaidah pencacahan tadi. Ini di sini kalian bisa lihat untuk kaidah pencacahan ini bisa dilihat ya nak ya. Bisa, Pak. Ya, Ya, untuk kaidah pencacahan ini kita belajar ada 3 materi pokoknya. Yang pertama mengenai aturan perkalian dan penjumlahan, kemudian ada permutasi dan juga ada kombinasi. Dan untuk permutasi ini nantinya juga dibagi menjadi 3 materi lagi, yaitu permutasi semua unsur berbeda, permutasi dengan beberapa unsur sama, dan permutasi siklik. Baiklah, untuk selanjutnya sini Bapak sajikan dulu ada beberapa permasalahan yang kita hadapi di dalam kaidah pencacahan ini. Ini seperti misalnya untuk aturan nih. Jadi ada 2 di sini, ada aturan penjumlahan dan ada aturan perkalian. Nah, misalnya di sini untuk masalah pertama, Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Nah, ini pada gambar ini sudah bisa dilihat di sini. Ya. Jadi di sini intinya dia dapat menggunakan beberapa baju dengan kombinasi, dan di sini bisa digunakan aturan perkalian ya untuk menentukan bagaimana cara-cara dia menggunakan baju tersebut. Nah, jadi ini untuk aturan perkalian ini secara khusus aturan perkalian itu seperti ini bunyinya nak. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara,
dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam m kali n cara. Nah, ini gambaran umumnya seperti itu. Kira-kira sebelum Bapak lanjutkan untuk materi selanjutnya, ada kira-kira yang ditanyakan? Saya tidak, Iya, Pak. iya, berarti sudah Iya, paham Pak. semua enak ya, karena Bapak rasa materinya tidak terlalu sulit, cuman membedakan eh, kalau misalnya unsurnya berbeda, ya, unsurnya berbeda, berarti dia nanti kita kalikan saja untuk menentukan berapa banyak caranya, ya. Baiklah, Bapak lanjutkan lagi untuk materinya. Nah, misalnya di sini ya, diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, misalnya di sini Amir berada di kota A dan berencana berpergian ke kota C melalui kota B. Yang jadi pertanyaan di sini, berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, di sini kan secara kalau kita lihat dari A ke B itu ada 5 cara ya nak ya. Ada cara P, Q, R, S dan T. Kemudian dari B ke C itu terdapat 3 cara, yaitu ya, cara yang pertama K, M, N. Dan masing-masing cara itu pastinya berbeda. Nah, karena perbedaan tadi, maka untuk menentukan berapa banyak cara Amir dari A ke C, ya, jadi tinggal kita kalikan saja. Cara A ke B itu ada 5 dan cara B ke C itu ada berapa? Ada berapa nak? Ada 3. ada 3 ya. Sudah Jadi 3, Pak. ya, jadi kalau kita gunakan aturan perkalian, kita tinggal kalikan ya. Jadi cara A ke B tadi ada 5 dikalikan dengan cara B ke C ada 3. Jadi 5 kali 3. Jadi berapa nak semuanya? 15. Iya, betul sekali. Ya, kemudian ini untuk aturan yang kedua, ini ada namanya aturan penyembelahan. Ya. Nah, untuk aturan penyembelahan ini misalnya ini bisa dilihat pada masalah yang 2.1. Di dalam kotak pensil terdapat 50 pen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Nah, masalah ini ini cukup berbeda yang dibahas pada aturan perkalian ya. Jadi ini bisakah kalian melihat perbedaannya? Ya, jadi pada masalah di aturan perkalian misalnya pada pelambungan uang logam dan dadu, dua terjadi tersebut secara bersamaan, yaitu tampilnya satu sisi pada uang logam dan mata uang dadu. Pada masalah 2.2 ini terjadinya adalah pilihan antara mengambil satu pulpen atau satu pensil. Jadi di sini beda ya, nak ya. Kalau yang tadi itu misalnya dadu dilempar dua-duanya secara bersamaan, tapi di sini pensil yang diambil atau pulpen ya. Berapa banyak cara yang memilih satu pulpen atau satu pensil. Nah, untuk masalah 2.1 ini dapat kita selesaikan sebagai berikut. Nah, kejadian pertama ya, memilih satu pulpen. Memilih satu pulpen ini dapat terjadi dengan 5 cara. Kira-kira kenapa ada 5 cara? Yeti bisa di kenapa nak bisa 5 cara kira-kira? Yeti bisa? Nggak bisa, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Ya, karena di sini pulpennya ada berapa? Ada 5 ya. 5. Karena ada 5 makanya Iya, dia ada 5 cara ya. Kemudian untuk kejadian kedua, memilih satu pensil. Di sini dapat terjadi dengan 3 cara. Yulia, kenapa kira-kira 3 cara? Mohon maaf, Pak, agak dibesarkan sedikit, Pak. Saya nggak kelihatan, kacamata saya udah tebel ini, Pak. Oh iya. Nah, ini untuk
apa namanya, kejadian kedua ya, kejadian kedua memilih satu pensil dapat terjadi dengan tiga cara. Ya, kenapa kira-kira dengan tiga cara? Ada yang bisa? Kenapa dengan tiga cara? Risti bisa nak? Melewati apa tadi? Ke- Tidak, Pak. Tidak bisa. Oh Boleh ya. pensilnya ada 3 pak. Ya, betul sekali. Ya, karena di sini pensilnya ada tiga, makanya di sini ada tiga cara untuk memilih satu pensil. Nah, jadi di sini banyaknya cara untuk memilih satu pensil dan satu pulpen. Itu ada berapa? 5 ditambah 3. Jadi berapa semua caranya? Ada 8. Iya, betul sekali. Jadi masalah ini memberikan gambaran mengenai cara memecahkan yang disebut dengan aturan penjumlahan. Ya, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Ada kira-kira yang ingin bertanya? Sudah. Sudah ya. Ya, kalau sudah di sini Bapak tadi juga sudah kirimkan untuk link LKPD-nya itu pada grup WA itu sudah Bapak bagikan, dan sekarang Bapak minta masing-masing dari kalian untuk lihat dulu linknya, karena linknya kemarin sudah Bapak bagikan, dan secara apa namanya, print outnya sudah juga Bapak bagikan kemarin ya. Udah di print semua ya nak ya? Sudah pak. Sudah ya. Nah, sekarang tinggal kalian lihat LKPD-nya, dibuka LKPD-nya, kemudian coba bergabung di kelompoknya masing-masing, karena kelompoknya juga sudah dibagikan, dan link untuk masuk ke kelompoknya juga bisa dilihat pada grup WhatsApp-nya. Nah, sekarang silahkan untuk bergabung dulu di kelompok masing-masing sambil melihat LKPD-nya. Silahkan. Oke, baik. Ini sudah bergabung semua ya di kelompoknya ya. Ya, jadi Bapak harapkan silahkan dulu didiskusikan mengenai masalah-masalah yang sudah dimasukkan ke dalam LKPD. Itu ada 2 masalah di situ ya. Jadi tolong diselesaikan dulu melalui kelompok. Jika ada nanti pertanyaan mengenai langkah-langkah yang kurang paham, itu boleh ditanyakan. Nah, kalau bisa diselesaikan di dalam kelompok dulu, boleh diselesaikan dulu, tapi misalnya kalau tidak bisa, itu bisa ditanyakan langsung sama Bapak. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nak? Untuk masalah pertama misalnya, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. iya. Kalau tidak, silahkan dilanjutkan. Ya, Bapak rasa kalau untuk masalah pertama ini masalahnya bisa diselesaikan dengan aturan apa nak? Aturan aturan perkalian. Iya, betul sekali ya Risti ya. Aturan perkalian. Jadi kita bisa selesaikan masalah pertama yang pada Iya, Pak. LKPD itu dengan aturan perkalian. Dan untuk yang kedua, kira-kira berapa? Dengan cara apa kira-kira? Penjumlahan, Pak. Iya, betul ya. Dengan cara aturan penjumlahan. Nah, sekarang coba lanjutkan ya kerjanya di kelompok, diskusikan dulu di kelompoknya.
Oke, baiklah nanti untuk hasil diskusi kelompoknya, ya, untuk hasil diskusi kelompok ini dapat kalian tuangkan nanti di dalam kertas lembar, ya, atau kertas folio juga boleh. Hasil diskusinya boleh dituliskan di situ supaya nanti bisa pas presentasi nanti bisa dilihat hasilnya, ya. Jadi yang dinilai nanti di sini ada beberapa yang Bapak nilai nanti, ya. Ada 4 aspek. Pas ketika presentasi itu ada 4 aspek. Yang pertama ada komunikasi, ya. Komunikasinya seperti apa. Kemudian ada pemaparannya, kemudian dinilai juga mengenai penguasaan materi, dan Bapak lihat juga nanti antusias kelompoknya seperti apa, apakah dia bersemangat atau tidak bersemangatnya. Ini juga menjadi bagian dari penilaian untuk Bapak. Yang nomor 1 ini gimana Pak? Langkah selanjutnya? Iya, Risti, ya, untuk nomor 1 itu tinggal kamu masukkan aja ya caranya. Eh, di situ kan kita menggunakan aturan perkalian, ya. Itu Bapak rasa untuk masalah bagaimana caranya itu bisa ditentukan dengan berapa berapa cara, kemudian nanti digunakan aturan perkalian. Bapak rasa untuk jawabannya nanti langsung dapat, ya, karena di situ sudah jelas tertera angka-angkanya, tinggal dikalikan saja, ya. Jadi nanti dapat hasil akhirnya berapa. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Baiklah, eh, baiklah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya nak, ya. Jadi tolong disiapkan hasil diskusinya, disiapkan di dalam bersama dengan kertas beliau, ya. Oke, waktunya sudah habis, ya. Jadi sekarang karena waktunya sudah habis, Bapak berharap semuanya sudah siap ya nak, ya. Jadi tidak ada lagi yang tidak siap. Jadi nanti ada salah satu kelompok nanti yang Bapak tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi nanti kelompok lain Bapak harapkan bisa menanggapi apa yang disampaikan, ya. Di sini ini Bapak pilih aja salah satu kelompoknya. Bapak minta kelompok dari Risti. Silakan nak. Maaf Pak, belum jadi, sebentar Pak. Iya, iya, iya nak, nggak apa-apa. Bapak tunggu sebentar, ya. Karena hanya dua nak masalahnya di situ, ya. Hanya dua masalahnya, berarti hanya dua jawaban, ya. Atau di sini, ya, di sini ada yang mau tampil duluan, ya. Kelompok Yeti sudah siap? Masalah pertama berapa jawabannya? Tinggal disampaikan saja. Nanti kalau misalnya ada tanggapan dari kelompok lain berbeda jawaban bisa disampaikan nanti, ya. Ya, silahkan Yeti. Kelompok kami, Pak, kelompok kami. Untuk masalah pertama itu hasilnya 20, Pak. Kemudian untuk masalah kedua itu hasilnya 15. Iya, ada yang beda nak
dari kelompok lain dari masalah 1? Ada yang beda jawabannya? Sama, Pak. Sama ya. Ini sepertinya kawan kita ada masalah jaringan ya, Nak ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngikuti karena takut ketinggalan juga ya. Oh iya, ini udah masuk lagi. Kelompok Yulia, apakah sama jawabannya dengan kelompok Yeti tadi? Masalah pertama jawabannya? Ya, sama, Pak. Oh iya. Ya, memang jawabannya itu ya, Nak ya. Jadi masalah pertama itu jawabannya 20 dan masalah kedua jawabannya 15. Nah, jadi seperti itu ya, Nak ya. Jadi kita diskusikan hasilnya. Jadi nanti yang kelompok lain bisa menanggapi untuk permasalahan-permasalahan yang kita sajikan tadi. Kira-kira sebelum diskusinya ditutup, ada pertanyaan kira-kira mau disampaikan? Cukup ya, Nak ya? Cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, Bapak rasa Ada. ya, Yulia. Yulia, Pak. Yulia mukanya. Pak, untuk soal yang satu lagi yang belum siap bisa dijadikan PR saja, Pak. Ya, untuk yang satu lagi, Bapak rasa itu kan tidak terlalu sulit, Nak. Jadi nanti bisa didiskusikan aja, lanjutkan aja diskusinya dengan teman yang lain, teman yang sudah siap dari kelompok lain. Jadi Bapak tidak menutupi kemungkinan juga untuk bisa diskusi dari kelompok lain ya. Ini karena aktivitas kita terbatas saja, jadi kita hanya bisa berdiskusi dengan satu kelompok saja gitu ya. Jadi siapkan saja secepatnya karena nanti setelah ini nanti ada juga Bapak berikan berupa soal tes ya. Jadi tolong disiapkan dulu ya. Bisa ya, Nak ya? Ya, baik, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak. Oke, kegiatan diskusinya sudah berjalan lancar. Kemudian Bapak harapkan setelah kegiatan ini kalian dapat menyimpulkan hasil kegiatan diskusi kita pada hari ini, dibuat di buku catatannya ya, terutama mengenai poin-poin penting ya mengenai kaidah pencacahan ini. Misalnya tadi pada aturan perkalian apa yang harus dimasukkan ya, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua mengenai aturan penjumlahan juga seperti itu ya. Jadi nanti bisa dibuat di ringkasan materi di buku catatan masing-masing. Baiklah, sekarang bisa dicek di grup WA-nya. Di situ sudah Bapak bagikan link untuk tes soal ya. Itu ada tes soal formatifnya, ada 5 soal ya, bisa dikerjakan. Itu linknya udah Bapak bagikan di grup, bisa dicek nantinya. Ya, bisa dilihat ya, Nak ya. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya ini kita masuk pada materi faktorisasi prima ya. Jadi nanti Bapak harapkan sebelum masuk materi tentunya kalian harus belajar dulu ya, Nak ya. Belajar dulu sehingga nanti ketika Bapak menyampaikan materi, paling tidak kalian sudah punya gambaran mengenai materi yang Bapak sampaikan ya. Baiklah, jadi mungkin segitu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jadi untuk menutup kegiatan pada hari ini, semoga apa yang Bapak sampaikan dan kalian mendengarkan juga mendapat manfaat. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Yeti. Silakan. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Heti ya. Mungkin cuma sekian saja untuk kegiatan pada hari ini. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua.
Tetap jaga Terima kasih, kondisinya ya, Pak. tetap menjaga kondisi, tetap melalui protokol kesehatan ya.